Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Haira dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Efisiensi Belajar dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. Nah, jadi yang pertama itu ada definisi efisiensi belajar. Efisiensi belajar adalah upaya memaksimalkan hasil belajar dengan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tanpa mengurangi kualitas proses dan hasil belajar. Efisiensi ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang benar dan tepat, akurat, serta adanya perbandingan yang optimal antara input yang terdiri dari usaha, biaya, dan waktu, dan output yang terdiri dari hasil belajar. Dalam konteks sekolah, efisiensi belajar dapat dilihat dari tingkat keaktifan antara guru dan juga siswa dalam proses pendidikan, serta rasio keaktifan pembelajaran terhadap waktu atau biaya yang digunakan. Berikutnya, ada faktor internal yang memengaruhi efisiensi belajar. Yang pertama itu ada faktor jasmani. Faktor jasmani yang terdiri dari kesehatan, tubuh yang sehat, membantu siswa belajar lebih fokus dan produktif. Tubuh yang lemah cenderung cepat lelah, kurang semangat, dan sulit memahami pelajaran. Yang kedua, ada cacat tubuh. Cacat fisik bisa menjadi penghambat jika tidak ada dukungan atau fasilitas yang memadai. Nah, jadi yang kedua itu ada faktor psikologis. Yang pertama ada intelijensi. Siswa dengan intelijensi tinggi dapat belajar dan memahami materi lebih cepat. Yang kedua ada minat. Minat pada pelajaran meningkatkan daya tarik siswa terhadap materi dan mempercepat proses belajar. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi yang terdiri dari dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam, dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik yang berarti dorongan dari luar seperti penghargaan memengaruhi usaha belajar. Yang keempat ada kesiapan. Siswa yang matang secara mental dan emosional cenderung lebih siap menghadapi tantangan belajar. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang memengaruhi efisiensi belajar. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Dukungan orang tua seperti perhatian, pujian, dan motivasi memberikan rasa aman dan meningkatkan semangat belajar. Nah, yang kedua yaitu ada lingkungan sekolah. Guru sebagai kompetensi. Guru itu harus memberikan kompetensi, metode pengajaran, dan kepribadian guru sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman dan sumber belajar yang memadai mendukung efisiensi belajar. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Budaya belajar di masyarakat mempengaruhi kebiasaan siswa. Lingkungan yang mendukung meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu faktor rendahnya efisiensi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal, seperti kesehatan yang buruk, kelelahan, dan kurangnya motivasi menghambat siswa untuk belajar secara optimal. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Lingkungan yang tidak mendukung seperti keluarga yang kurang peduli atau fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu pendekatan belajar yang tidak sesuai. Metode belajar yang monoton atau tidak menarik mengurangi perhatian dan minat siswa. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan rendahnya efisiensi. Pengembangan pola pikir positif, yaitu melihat tantangan belajar sebagai peluang untuk berkembang, bukan hambatan. Selanjutnya yaitu pengelolaan waktu. Membuat jadwal belajar yang terorganisir, mengutamakan tugas prioritas, dan menghindari penundaan. Selanjutnya yaitu teknik pengelolaan stres. Gunakan teknik seperti meditasi dan pernapasan untuk menjaga ketenangan selama belajar. Selanjutnya yaitu kelompok belajar.
Diskusi dalam kelompok membantu saling mendukung dan menyelesaikan kesulitan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan efisiensi dalam belajar. Yang pertama ada aspek akademik. Aspek akademik ini terdiri dari strategi pembelajaran yang aktif. Contohnya itu seperti siswa terlibat langsung dalam proses belajar, seperti melakukan diskusi dan juga melakukan studi kasus. Yang kedua ada metakognisi, yaitu ketika siswa memantau dan mengevaluasi strategi belajar mereka sendiri dan dia tuh bertujuan untuk meningkatkan hasil. Yang kedua itu ada aspek sosial. Aspek sosial sendiri itu terdiri dari pembelajaran kolaboratif, yaitu belajar bersama teman, dan dia tuh bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan juga sosial. Ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini seperti dia tuh menjalin hubungan yang baik dengan guru dan juga teman sebaya guna menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan juga kondusif. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam meningkatkan efisiensi belajar. Yang pertama, mahasiswa bisa menjadi tutor untuk membantu siswa yang sulit dalam memahami materi. Dalam peran ini, mahasiswa bisa membimbing setiap siswa yang kesulitan dalam memahami materi dan melakukan edukasi atau memberikan penjelasan yang lebih runtut kepada siswa tersebut agar siswa tersebut lebih mengerti materi yang disampaikan dan lebih mudah dalam memahaminya. Yang kedua, mahasiswa bisa menjadi relawan pengajar, seperti mahasiswa membuat komunitas dan mengajar di komunitas yang kurang mampu untuk memberikan akses pendidikan. Yang ketiga, sebagai pengembang kurikulum. Contohnya yaitu membuat program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa yang ada di masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai peneliti pendidikan ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah pendidikan dan memberikan solusi inovatif agar bagaimana caranya suatu proses pembelajaran itu bisa efisien dan berjalan dengan baik dan setiap siswa mudah mengerti dan mudah memahami setiap penjelasan yang diberikan oleh guru atau oleh dosen yang lainnya. Kesimpulan dari cara meningkatkan efisiensi dalam belajar ini yaitu efisiensi belajar dalam perspektif psikologi pendidikan mencakup kemampuan siswa untuk mencapai hasil maksimal dengan usaha yang minimal yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti tadi motivasi, intelijensi, dan kesehatan serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan juga kualitas dalam pengajaran. Strategi untuk meningkatkan efisiensi belajar melibatkan pengelolaan waktu, pengembangan pola pikir positif, serta teknik pengelolaan stres. Peran psikologis guru dan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung sangat dibutuhkan dan sangat penting, di mana kolaborasi antara siswa, keluarga, dan juga sekolah akan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan optimal.